Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ujang Komarudin. Uh, Pada video kali ini masih membahas tentang uh, figur atau sosok capres dan cawapres yang berpotensi untuk bisa maju di 2024 nanti. Nah, pada video kali ini saya akan membahas sosok figur Ridwan Kamil secara singkat ya, untuk secara padat juga. Nah, apa keunggulan dari Ridwan Kamil? Nah, keunggulannya salah satunya adalah dia seorang gubernur Jawa Barat. Nah, Jawa Barat adalah basis pertarungan politik utama di negeri ini. Karena apa? Karena memiliki pemilih terbesar di Indonesia. Setiap capres dan cawapres, setiap partai politik akan mati-matian untuk bisa menang di Jawa Barat. Itu terjadi di setiap pemilu. Karena menang di Jawa Barat artinya dia berpotensi menang di Indonesia. Itulah yang dilakukan oleh partai-partai politik, termasuk capres dan cawapres. Nah, Ridwan Kamil ini diuntungkan dalam konteks seperti itu. Artinya dia gubernur Jawa Barat memiliki pemilih terbesar di Indonesia. Kalau dia bisa didukung oleh masyarakat Jawa Barat, artinya masyarakat Jawa Barat senang dan cinta kepada sosoknya untuk bisa katakanlah maju menjadi capres cawapres, itu menjadi sebuah keuntungan yang harus dijaga oleh Ridwan Kamil. Nah, keuntungan lainnya tentu ya Ridwan Kamil seorang intelektual juga, seorang arsitek yang telah melahirkan banyak karya baik di Indonesia maupun di dunia. Ini menjadi penting, ini menjadi gagasan-gagasan hal positif ya untuk bisa menaikkan elektabilitas dan popularitasnya. Apapun yang dilakukan oleh Ridwan Kamil dalam hal yang positif, tentu itu akan menguntungkannya. Nah, lalu apa kekurangan dari Ridwan Kamil? Ya, kekurangannya tentu dia tidak berpartai gitu loh. Dia bukan menjadi anggota salah satu partai politik. Ini yang harus menjadi perhatian Ridwan Kamil. Karena bagaimanapun dalam rezim kepartaian hari ini, tidak bisa seorang figur atau calon presiden maupun wakil presiden termasuk Ridwan Kamil akan maju menjadi capres dan cawapres jika tidak didukung oleh partai politik. Oleh karena itu ya mesti tadi mendekati partai politik ya kan, dan berbaik-baik dengan partai politik. Tetapi kalau kita bicara pengalaman di pilkada ya, Ridwan Kamil ketika menjadi wali kota Bandung dia juga dulu tidak berpartai tapi diusung dan didukung oleh partai politik dan menang. Lalu juga di Jawa Barat menjadi gubernur Jawa Barat, dia tidak berpartai tapi juga menang menjadi gubernur Jawa Barat. Tetapi untuk dalam konteks pilpres yang luasnya seluas Indonesia ini, yang pemilihnya se-Indonesia ini, tentu akan lain ceritanya, akan beda dinamika politiknya. Jadi dukungan partai itu menjadi penting. Jadi kasus di pilkada dengan kasus pilpres juga akan berbeda konteksnya dan pertarungan politiknya. Oleh karena itu ya selain dia bisa menjaga elektabilitasnya untuk menjaga kinerjanya yang bagus sebagai gubernur Jawa Barat, tentu dia juga harus mendekati partai politik. Tapi yang paling penting sih semuanya umum saja ya. Elektabilitas harus dijaga dan harus dinaikkan. Kalau itu bisa dijaga dan dinaikkan elektabilitas Ridwan Kamil terus dan naik, maka ya ke depan partai politik akan mendukung dengan sendirinya. Sudah saya katakan dalam video sebelumnya ya, siapapun figurnya termasuk Ridwan Kamil, ketika dia memiliki elektabilitas yang tinggi dan dianggap berpotensi akan menang ya, tentu ini akan mendapatkan dukungan dari partai politik. Karena prinsipnya partai politik itu kan sangat pragmatis. Siapa yang memiliki elektabilitas tinggi dan berpotensi akan menang, maka dia akan didukung. Itu sangat sederhana dan sangat simpel, tapi kan untuk menaikkan elektabilitas itu kan mati-matian. Ya, pertama membangun pencitraan, kedua juga, mohon maaf, teori keduanya bisa membusuk-busuki lawan. Nah, sesungguhnya ini yang tidak boleh gitu. Ya, bagaimana sesungguhnya ya bisa membangun narasi kebaikan dalam konteks membangun pencitraan itu yang penting. Ya, lalu kansnya bagaimana? Ya kansnya ya tetap terbuka bagi Ridwan Kamil untuk bisa menjadi capres dan cawapres, asalkan dia bisa mempertahankan dan menaikkan elektabilitasnya. Kalau elektabilitasnya tinggi ya tentu partai akan datang, akan meminang. Tapi kalau elektabilitasnya standar
stagnan atau bahkan turun gitu kan, ya tentu partai politik akan lari, karena partai politik juga mendukung pada siapapun kandidat yang akan menang, yang berpotensi akan menang. Karena partai politik prinsipnya berpolitik itu untuk menang, bukan untuk kalah. Kalau kalah ya tidak akan berkuasa. Sedangkan partai politik itu dibentuk untuk mendapatkan kekuasaan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.